Media Vietnam baru saja mengakui skuad PSSI itu gila. Bukan pemain tua, tapi bintang muda dari Australia dan MLS. Mereka sebut Luke Vickery dari A-League dan Michelle Baker dari MLS sebagai bukti ambisi Indonesia. Rata-rata 5-7 naturalisasi per tahun, mayoritas di bawah 23 tahun. Bahkan media Vietnam bilang target Piala Dunia 2030 sangat mungkin tercapai. Plus, semua proses sudah lolos verifikasi FIFA. Beda jauh sama tetangga sebelah. Nah, Sobat Reaksi, menurut kalian, strategi fokus ke pemain muda ini lebih cerdas daripada naturalisasi senior? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe buat update reaksi panas lainnya. Mereka memiliki banyak pemain keturunan di luar negeri dan kondisi keuangan mereka juga cukup kuat. Tidak seperti Vietnam yang menaturalisasi beberapa pemain berhasil amatir. Indonesia terlihat sangat cepat dalam mengurus pemain keturunan. Padahal Vietnam juga memiliki cukup banyak pemain diaspora yang potensial seperti Max Kort dan Bung Meng Freeman. Namun hingga kini belum terlihat langkah konkret atau hasil yang signifikan. Indonesia sekarang sudah seperti tim Eropa saja. Saya yakin 100% Indonesia akan tampil di Piala Dunia berikutnya. Kalau begitu, kita tinggal meniru dan melakukan hal yang sama saja. Kalau terlalu banyak naturalisasi, pemain lokal Indonesia bisa kehilangan tempat. Misalnya, Indonesia sukses masuk Piala Dunia dan top 50 FIFA berkat pemain keturunan. Tetapi pemain muda lokal justru tidak berkembang karena minim kesempatan bermain. Pada akhirnya yang rugi adalah pemain lokal Indonesia sendiri. Indonesia sekarang kuat atau tidak, itu sangat bergantung pada kekuatan finansial mereka. Kalau hanya mengandalkan pemain lokal, menurut saya mereka masih sulit melampaui Vietnam dan Thailand. Bagaimanapun juga, kita tunggu saja FIFA Asian Cup pada bulan September nanti. Dari turnamen itu kita akan bisa melihat gambaran kekuatan sebenarnya dari masing-masing tim. Karena turnamen tersebut berada dalam kalender FIFA. Klub-klub wajib melepas pemain mereka sehingga tim nasional bisa tampil dengan skuad terbaiknya. Intinya menurut saya, pembinaan usia muda Indonesia belum menghasilkan cukup banyak pemain berkualitas. Karena itu, mereka mengandalkan pemain keturunan dan naturalisasi di berbagai level tim nasional. Namun di sisi lain, Indonesia memang punya sumber pemain keturunan yang sangat besar. Jadi tidak heran kalau mereka terus merekrutnya. Kalau Indonesia semakin kuat, sudah pasti VFF juga tidak akan tinggal diam. Jadi tetaplah percaya dan mendukung tim nasional. Memang saat ini mereka berkembang sangat pesat. Tetapi hal itu juga secara tidak langsung membantu kita meningkatkan level permainan. Kalah 1-2 pertandingan bukan masalah besar. Yang penting dalam jangka panjang, kita terus bermain melawan mereka. Sehingga kita bisa beradaptasi, lalu perlahan menemukan cara untuk melampaui mereka. Sepak bola Vietnam juga tidak diam di tempat kok teman-teman. Kalau ketemu Vietnam langsung mati kutu.